Shana, selamat malam. Hai. Shana lagi di mana sih by the way? Aku lihat story kamu kayaknya lagi di luar Jakarta ya? Ya, aku lagi di mobil, aku lagi di Manado. Oh, dalam rangka apa nih Shana datang ke Manado? Aku diajak sama Ibu Menteri, Ibu Bintang, Mhm. dan hari ini kita ada beberapa event di sini. Dan sekarang juga setelah live aku akan tampil. Udah ditunggu sih sebenarnya, cuman it's okay. Oh my God, such an honor untuk akhirnya kita bisa ngobrol ya. Jadi gak apa-apa ya teman cerita, kita ajak dulu Shannon yang ngobrol dan Shannon juga nanti boleh ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen nanya sama Shannon, bisa dibagiin tipsnya ya, cara Shannon bernyanyi. By the way, tadi kontennya ngapain? Kalau aku lihat juga dari story kamu kayaknya ngisi-ngisi beberapa acara untuk kayak mungkin share your inspiration buat audiens yang ada di sana. Iya, tadi kita sempet ada beberapa kunjungan ke beberapa tempat. Jadi dari airport langsung ke kantor gubernur. Dari kantor gubernur lunch di Danau Linau. Dari Danau Linau kita visit penjara anak laki-laki, lapas anak laki-laki. Di situ aku perform. Setelah Oh itu my God. penjara anak perempuan. Habis itu kemana ya? Banyak banget ya rangkaian acaranya hari ini. Eh, ya banyak banget acaranya hari ini. Terus ke tempat apa? Anak yang oh iya kehilangan orang tuanya karena COVID. Oh my God, your Kita heart. iya terus live ini. Oh my God, keren banget. Aku salut banget tuh sama Shannon. Kamu beneran bisa apa ya ngebagi kebahagiaan kamu barengan sama mereka semua gitu. Kamu pasti menghibur banget sih buat kedatangan kamu di sana, terutama buat nyanyi dan perform di depan teman-teman yang lain yang tadi kamu sebutin ya. Semangat terus Shannon ya. Tapi kita juga pengen dapat inspirasinya dari Shannon, makanya malam hari ini kita ngobrol. Nah, Shannon, ini tuh sempat sebelum nanti kita ngobrol tentang single terbaru kamu ya. Kamu kan pernah cover single Ibu Pertiwi yang viewersnya banyak banget dan aku lihatnya sampai wow, goosebumps sekali. Kenapa kamu bisa nyanyi sampai kayak semahayati itu dan sampai nangis, dan aku ngelihat di situ kamu very very young. You are not just only beautiful tapi you are very talented. Waktu itu kamu umur berapa sih? 2018 tuh ya? 2018, I think I was 12. Oke, kenapa Shannon akhirnya kamu mutusin untuk bawain lagu Ibu Pertiwi itu? Karena jarang loh mungkin anak muda ada yang mau bawain lagu-lagu yang apa ya ibaratnya lagu yang biasa kita nyanyikan, lagu wajib gitu. Iya. Jadi waktu itu kebetulan Palu baru saja ngalamin bencana yang tsunami ya. Oh, gempa bumi. Dan aku memang sudah ada stok lagu Ibu Pertiwi udah lama, tapi belum tahu kapan, when was the right time to post it. Dan setelah itu, ya aku post, dan di video klipnya, iya aku nangis, karena video klipnya itu juga one take. Dan ya aku senang banget karena aku ngeliat banyak banget orang yang suka sama lagunya. Oke, keren banget. By the way, kalau ngomongin kamu mulai nyanyi dari kapan sih suka nyanyi Shannon? Suka nyanyi sebenarnya udah lama banget. Like since I was a toddler malah. Cuman baru serius nyanyi itu pas aku umur 9 tahun. Itu waktu aku mulai karir aku. Oke. Who's your biggest influence? Maybe your mom, dari keluarga tuh kayaknya pada suka nyanyi semua juga ya? Atau mereka emang into music banget? My mom is from Manado, which Jadi pasti means suaranya bagus tante ya? iya. Iya, jadi my mom loves to sing. My family juga suka musik. My idol since I was a kid was actually Celine Dion dan beberapa opera singer. Tapi memang yang bukan nge-push sih, cuman karena aku memang dream aku dari kecil pengen jadi penyanyi, tapi karena aku pemalu banget, jadi the one who actually like convinced me, tapi not To convinced sing? me by force. Yeah, it's my mom. Oke, tante keren banget. You are such a cool mom. Salam ya buat tante di sebelah ya. Iya. Oke, aku juga lihat soalnya tuh pas di kontak personnya pas kamu nyanyi Ibu Pertiwi kayak managed by mom. Oh, I think mama pasti punya influence yang sangat besar ya buat apa yang Shannon jalanin sekarang gitu. Iya.
Terus Shannon berarti your mom means a lot to you gitu. Pernah nggak sih? Aku pernah dengarnya ada salah satu teman aku, well actually she's a very great singer gitu. Ketika dia recording itu untuk bisa ngeluarin emosinya, terutama emosi yang sedih, yang haru, dia inget mamanya, dia langsung kayak langsung nangis. Kamu suka ada nggak sih momen kayak gitu ketika kamu lagi pengen ngorek-ngorek emosi sedih atau haru, kamu inget-ingetnya mama gitu? Kalau aku sih personally enggak. Karena for me, kalau aku misalnya nggak bawain lagu sedih itu, ya emosi aku langsung, kayak feeling aku langsung otomatis langsung dapet gitu aja, walaupun mungkin aku belum pernah ngalamin atau gimana. Mungkin karena aku gampang, apa ya, gampang, Tersentuh. gampang ngeposisiin diri aku ke lirik Hmm. dan nada lagunya. Oke, emang that's what singer should do ya, untuk bisa memposisikan dalam berbagai kondisi, terutama when it comes to singing a song. Nah, terus Shannon juga aku baru tahu nih, karena ternyata Shannon ini pernah nyanyi dan main di teater Disneyland ya. Itu ceritanya gimana? Umur berapa Shannon? Waktu itu aku umur probably 9 or 10, umur 9 Mhm. atau 10 tahun. Waktu itu aku di premier program. Mhm. Jadi aku adalah salah satu utusan Asia yang lolos ke Orlando, Florida, Disney World Orlando, Florida. Jadi itu ada tahap Cool. itu, Kak. Jadi pertama Uh-huh. lulus di Indonesia, setelah Indonesia ke Singapore Marina Bay Sands. Mhm. Setelah itu baru ke Walt Disney World Orlando. Wow, kamu from Asia tuh berapa orang yang jadi perwakilan, atau mungkin kamu bisa bareng-bareng main di teater Disney di sana? Only you? It wasn't, no, no, no. It wasn't that much. I think berapa? Four, five. I think less than Hmm. 10. I see. Dan kamu dari Indo ya, termasuk yang represent ya. Mungkin kamu udah start at a very young age, terus experience kamu juga udah banyak, udah sampai worldwide anyway gitu. Kalau dari Shannon pribadi, gimana sih Shannon untuk apa namanya, untuk bisa punya penghayatan yang segitunya gitu? Karena apakah dari si teater dan juga musik-musik opera yang kamu suka itu, dari situ kamu bisa nyanyi sebegitunya? As I said before, aku suka memposisikan diri aku ke lirik dan nada lagunya. Jadi Mhm. misalnya sedih, nada flow, itu biasanya aku langsung ngena gitu. Oke, oke. Terus kalau misalnya untuk selain Celine Dion ya, yang kamu suka dari waktu kecil banget, kalau anak zaman sekarang yang ditanya pasti biasanya lagi banyak yang jawab sukanya tuh sama Olivia Rodrigo, and then Billie Eilish, pop star these days, dan masih banyak lagi tuh. Kalau kamu personally, kenapa kamu akhirnya decide untuk genre kamu lebih ke pop ballad? Apa karena memang Celine Dion tuh punya influence yang kuat banget buat seorang Shannon? Sebenarnya karena not because I sing pop ballad, it doesn't mean like I don't like the singers now. Kayak Mhm. I listen to them, kayak Olivia Rodrigo, Billie Eilish. Cuman aku nyanyi lebih ke pop ballad karena itu yang cocok dengan karakter suaraku. Karena karakter suaraku itu cocok yang sama, yang kayak slow, lembut. Karena aku kan suaranya bukan yang tipe yang powerful gitu. Jadi itu alasan. Sangat adem ya suaranya Shana di kuping gitu, kayak misi gitu, kalau masuk kuping tuh sopan kalau anak-anak zaman sekarang bilang. Terus oke, and then Shana, gimana nih akhirnya kita sekarang pengen bahas ya ke single yang judulnya Rela ini, ciptaannya Melly Guslow. Gimana at the very beginning kamu bisa kerja sama sama Teh Meli yang, aduh, kalau udah bikin lagu tuh Teh Meli kayaknya semuanya menyayat-nyayat hati ya lagu-lagunya gitu. Iya. Gimana sih ceritanya? Jadi memang dari awal aku mulai karir aku, waktu aku umur 9 tahun, orang tua aku udah pengen banget aku diciptain lagu oleh Auntie Melly. Karena, first of all, Auntie Melly is a great composer. And we Of all know that. course. Yes, we all know that. Suaranya Auntie Melly, lagu-lagunya Auntie Melly itu very inspirational, terus meaningnya itu deep banget. Jadi, dan juga cocok dengan karakter suara aku, makanya orang tua aku pengen aku diciptain lagu oleh Auntie Melly. Tapi waktu itu belum sempat. Terus tahun 2019 aku sempat cover beberapa lagunya Auntie Melly seperti Kamu dan Kenangan, terus ada Cinta Sejati juga. Dan dari situ aku di notice sama Auntie Melly.
Oh, Jadi, wow. jadi Instagram aku di repost oleh Auntie Meli. Mhm. Terus dari situ kita mulai DM, like we start to have like conversations. Terus akhirnya tahun ini aku seneng banget karena single perdana aku itu diciptain oleh Auntie Meli. Yang dari Oke, what a dream came true ya. Kamu dinotis Yes. karena kamu nge-cover lagunya bagus banget pasti sampai akhirnya Teh Meli nge-repost gitu. Terus kalau dari Shana, paling suka singlenya Teh Meli apa? Kalau aku ya, aku paling suka Bunda sama soundtracknya ADC itu semuanya album top Hmm, banget. aku suka Bunda. Terus aku yang baru-baru aku dengar padahal lagunya udah lama itu yang Denting. Oh my god, Detik juga merinding banget ya. Iya, Denting Kayak the bagus way banget. she compose that song tuh kayak Ya. wow gitu. Oke, setuju banget. Penting juga aku suka banget. Nah, terus gimana nih untuk meaning dari Rela ini sendiri nyeritain tentang apa sih sebetulnya? Kayak aku kan sempat ngutip tuh beberapa quote, bukan quote ya. Kamu pokoknya di outro lagunya tuh sempat ada kayak voice overnya gitu kan. Ada satu Mhm. kutipan bahwa Rela tuh bla bla bla. Nah, sebetulnya apa yang pengen Shana deliver through this song? Jadi quote yang di belakang lagu aku itu, bahasa cinta yang terindah atas kehilangan seseorang yang kita cintai adalah merelakan. Mhm. Jadi lagu Rela ini itu bercerita tentang kehilangan seseorang, someone that is special in our life, yang Mhm. perginya secara tiba-tiba atau tanpa berpamitan. Terus Mhm. aku ngeliat sekarang di TikTok banyak banget anak muda yang pakai termnya ghosting juga bisa. Ghosting Yes, tuh bener-bener gak sopan ya, kayak meninggalkan luka yang kayak iya, bikin kita bertanya-tanya apa salah aku gitu, tiba-tiba pergi aja, wuff. iya. Tapi lagu Rela ini tuh lagu cinta yang universal. Jadi bisa ke orang tua, bisa ke pasangan, family, friends, anything. Oke, kalau buat Shannon pada saat ngetik nyanyiin lagu ini, siapa yang kamu bayangin gitu? Kamu pernah gak sih Shannon ngerasain ada satu kehilangan yang akhirnya bikin kayak, oh my god, oh ini ya rasanya kehilangan someone that we love, yang mungkin sering ngisi hari-hari kita. I remembered my kungkung Hmm. karena 2019 my kungkung passed away. Terus nggak sempat bilang bye gitu. Oh, pasti Kubu kalau masih ada seneng banget ya dengerin lagunya Shannon yang Rela ini. Amin. Apakah salah satu lagu yang Shannon nyanyiin juga didedikasikan buat Kumbung juga? Iya, kamu dan kenangan. Oh, oke, kamu dan kenangan. Oke. Nah, terus ngomongin soal Rela ya, balik lagi ke judulnya. Apa sih yang paling bikin Shannon nggak rela biasanya? Hmm, yang bikin aku nggak rela ketika aku tampil Mhm. tapi nggak sesuai ekspektasi aku. Oh, I feel that kind of thing tuh. Ada banget ketika momen kita Yes, turun panggung, kok tadi ada yang nggak enak dikit, padahal mungkin buat orang lain iya, enggak, it's all perfect gitu ya. yes. Karena kan aku juga orangnya perfectionist. Jadi aku kalau misalnya, aduh, why did I make that one mistake itu aku bisa stres banget lama. Iya, iya. Padahal mungkin orang lain nggak notice ya. Iya, Oke. I feel that kind tuh. Jadi kadang ngerasa kita nggak sabar pengen buru-buru hit another stage untuk kayak membenarkan yang tadi kurang-kurang gitu ya, Shana. iya. Alright. Terus Shana, kita masuk ke talent tips ya. Kita pengen bagi-bagi tips buat teman cerita yang lagi dengerin obrolan kita this time. Nah, tadi seperti biasa memang aku ngerasa sih jagonya Shana ini memang dalam satu penghayatan lagu. Nah, boleh dong Shana bagiin tipsnya sama teman cerita supaya bisa ngehayatin lagu sebegitunya. Karena mungkin buat Shana personally it's not that hard ya untuk bisa melakukan itu. Tapi mungkin banyak di luar sana yang duh gimana ya supaya bisa ngedapetin rasanya dan bisa ngedeliver rasanya kepada audiens. Kalau tips dari aku mungkin really apa ya, feel the lyrics. Harus benar-benar kayak fokus liriknya, terus nadanya. Karena dengan fokus lirik itu bisa apa ya, bisa open so many ways in your mind yang akhirnya bisa bring good penghayatan. Oke. Terus Shannon kalau buat kamu personally
lebih gampang nyanyiin lagu yang cheerful atau lagu-lagu yang haru gitu, yang sedih gitu? eh Mungkin lebih yang sedih karena cocokan sama suaraku. Oke, lebih masuk ke karakter vokalnya, jadi kamu Iya. lebih lebih nyaman untuk nyanyiin di lagu-lagu seperti itu ya. Kalau cheerful kan lebih yang kayak kalau yang santai sama family Mhm. time. Oke, butuh berapa lama nggak sih Shannon untuk kayak workshop gitu sama kamu and your music director sama produsernya gitu sebelum akhirnya kamu uh, bikin lagunya dan nge-take di studio? Lagu Rela Mhm. itu aku langsung dikirimin demonya sama Auntie Melly. Abis itu ketemu langsung take rekaman tuh semua. Iya, jadi waktu By the way, video klipnya di mana sih itu? Di pantai-pantai itu di Peak bukan sih? yes. Iya, karena aku lihat kayak, oh, I think aku agak familiar nih. Baiklah kalau gitu, Shana, kita kasih kesempatan ya buat teman cerita yang pengen nanya satu hal sama Shana. Jadi silakan teman cerita, kalau ada yang pengen untuk nanya-nanya, indikasi kesempatan nanya satu pertanyaan sama Shana, nanti dijawab langsung. Oke, ini udah ada yang send request. Namanya Violeta, coba. Hai Kak Hai, Viola. Violet. Hai. Hai. Oke, Violet boleh kenalan dulu sama Shana, silakan. Kamu dari mana asalnya, namanya siapa? Halo Kak Shannon, namaku Violeta Ratu Azura, bisa juga dipanggil Violeta. Aku dari Surabaya. Oke, Oh, Violeta silakan pertanyaannya buat Shana. Oh ya nih Kak, Eh, bagaimana pesan Kak Shannon supaya anak Indonesia itu bisa lebih hebat gitu? oke. Pesan aku, ingat kalau setiap orang itu pasti dikasih potensi atau talenta dari Tuhan. Jadi kita harus menggunakan waktu kita dengan baik dan memaksimalkan potensi atau talenta yang Tuhan titipkan di kita agar kita nggak cuma berguna buat diri sendiri tapi juga berguna buat orang lain. Keren banget sih Kak. Oh ya nih Kak, aku boleh tanya nggak kalau berapa single yang Kak Shannon udah pernah buat? Sebenarnya aku punya single sebelum Rela. Jadi Rela ini tuh single pertama aku dalam manajemen. Tapi aku udah beberapa single lagu-lagu nasional di YouTube aku. Kayak Janjiku Indonesia itu yang ciptain mama aku. Wah, keren Keren banget Tante. sih. Indonesia banget Keren juga. banget sih tantenya. Oh ya Kak, tips supaya bisa kayak sekarang nih gimana? Tips supaya bisa kayak sekarang. Apa ya? Iya, memaksimalkan potensi. Um, Apa ya? I think kalau buat aku, ingat kalau Tuhan udah kasih potensi ini ke aku dan kalau aku cuma pakai buat diri aku sendiri, for what? Jadi aku lewat potensi aku coba untuk berguna buat orang lain. Oke. Oke, thank you Violeta, terima Kak. kasih udah bertanya. Ya, Sekarang jawab dan menginspirasi ya. Sampai ya, bertemu, see you. Oke, aku kasih setuju Kak banget sih sama Makasih. Shana. Karena kalau misalnya kita cuma punya talent yang kita diberikan sama Tuhan, kalau nggak dikembangkan, kayaknya kita nggak grateful juga ya. Jadi kita kembangkan Yes. ada salah satu wujud karena kita tuh grateful atas apa yang Tuhan kasih buat kita. Oke, nah Shana sebelum kita pamit, mungkin kita pengen dengerin Shana nyanyi sedikit dong tentang single Rela ini. Maybe kamu bisa choose your favorite part, mau di maybe di verse 2, pre-chorus atau di chorusnya. Kalau dari Shana paling suka yang bagian mana dari single Iya. Rela? Refnya aja kali ya. Refnya kan ada Ref dua. ya. Oke. Oke, langsung aja ini dia Shana di Talent Show dengan Rela. Tanpa berpamitan kamu menghilang bagaikan ditelan samudra. Ku ingat-ingat apakah aku salah dan menyinggung perasaanmu. Meski sejuta senyum
senja, ku menangis merindukan bayanganmu. Namun hidupku harus terus berjalan dengan hati rela. Emang ya bener ya, aku bisa ngerasain sih ini lagunya Teh Meli itu. Dan you deliver this song very very great ya, Thank dengan you. ala Shannon. By the way, Tante nanti nggak mau bikinin single buat Shannon? Aku penasaran nih, kayaknya Tante jago banget songwritingnya. Oke, siapa tahu one day ya Shannon bawain lagunya Mama. Oh Iya, kan udah ada. Sering kok aku bawain lagunya Mama. Keren. Alright, kalau gitu Shana, sebelum kamu nanti lanjut lagi aktivitasnya, gila keren banget sampai malam masih semangat loh. Boleh dong mungkin ajakin teman cerita untuk bisa dengerin singlenya kamu di mana aja. By the way, sambil kita main filter yuk, Shana, kamu nge-save-savein gak sih beberapa filter like this? Ada sih.